Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan diikuti oleh seorang bocah yang bernama Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, maukah kamu aku berikan nasihat? Aku berikan dua kalimat yang insya Allah dua kalimat ini akan betul-betul memberikan sebuah perlindungan kepadamu, akan memberikan kedekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kalimat yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ihfazillah, jagalah Allah. Maka yahfazka, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfazillah, tetap jagalah Allah. Tajidhu tujahaka, Allah akan selalu hadir dimanapun engkau berada, dimanapun engkau membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan nasihatnya dengan membahasakan, wahai gulam atau wahai Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin meminta satu permintaan doa, maka cukuplah meminta hanya kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, makalah minta hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melanjutkan hadisnya dengan membahasakan, jikalau seluruh umat manusia bergabung, berkumpul menjadi satu, hendak memberikan satu manfaat kepadamu, qad katabahallahu laka, sungguh sebetulnya yang terjadi itu bukan kemanfaatan dari manusia tadi, tapi semuanya bersumber dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, jika seluruh umat manusia berkumpul menjadi satu, ingin memberikan satu kemudaratan kepada kamu, qad katabahallahu laka, itu pun bukan karena kemudaratan terjadi dari orang tersebut, tapi murni qad katabahallahu laka. Itu semua terjadi karena atas dasar qadrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jiffatis sufuf. Takdir itu kalau sudah diangkat pena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinta-tinta pun sudah mengering. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita mengambil 3 pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu beliau adalah anak kecil, dengan nilai-nilai menjaga komitmen ibadah kepada Allah. Ihfazillah, jagalah Allah, dimaknakan oleh para ulama adalah menjaga kualitas, kuantitas ibadah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajidhu tujahaka, dan kalau ibadah itu kita jaga, ibadah itu betul-betul kita laksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka yang akan kita dapatkan 2. Yang pertama adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua akan senantiasa Allah hadir dalam setiap masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Kemudian pelajaran yang kedua adalah betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak yang masih kecil. Dan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kepada anak-anak kita, sedini mungkin kita tularkan nilai-nilai ketauhidan. Dengan kalimat, kalau ingin meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan satu perlindungan di mana perlindungan tersebut tidak akan mampu dijebol oleh makhluk apapun, tidak bisa dijebol oleh kekuatan manapun, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pelajaran yang ketiga adalah bahwa dalam tindak tanduk kehidupan kita ini, kita santai saja. Kita cukup mengikuti kodrat dan iradatnya Allah saja.
Apa yang Allah mau kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Soal ada orang yang akan zalim terhadap kita, akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita siasati dengan beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengukurnya begini, hadirin yang dirahmati Allah. Kalau orang ahli ibadah itu terhindar dari orang zalim, Rasulullah orang yang paling beribadah kepada Allah tapi tetap mendapatkan kezaliman dari orang lain. Artinya semuanya tindak tanduk kehidupan kita semua sudah tercatat. Bahkan musuh-musuh kita, orang yang hendak memberikan kezaliman terhadap kita, atau bahkan mungkin orang yang akan memberikan manfaat kepada kita, hakikatnya semua itu adalah qad katabahallahu laka. Itu semuanya hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.